kita ada program bunga 0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Diperas, channel yang masih info seputar otomotif. Ini untuk pertama kalinya kita berkunjung ke showroom Mazda, dan tepatnya kita berada di Mazda Bintaro Jaya. Dan kali ini kita bersama Mas Gusto nih, salah satu sales marketing seniornya. Nah, buat Mas Gusto, boleh disapa dulu teman-teman Kacamata Diperas. Oke, terima kasih Mas Pras. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Gusto dari showroom Mazda Bintaro. Untuk informasi tentang Mazda, Bapak Ibu bisa hubungin saya lewat 0812 1166 1141. Dan untuk Bapak Ibu yang mau berkunjung ke showroom kita di Mazda Bintaro, Mazda Bintaro beralamat di Jalan MH Tamrin, Blok 7A2, nomor 7A, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Atau tepatnya di seberang Rumah Sakit Premier Bintaro. Di showroom Mazda Bintaro, kita selain melayani penjualan mobil baru, kita juga punya bengkel servis dan penjualan spare part resmi dari Mazda. Nah, untuk Bapak Ibu yang mau servis, bisa langsung datang ke showroom Mazda Bintaro atau hubungi Gusto. Nanti Gusto bantu untuk booking servisnya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu ngantri lagi pas datang di bengkel. Nah, dengan Mas Gusto, salah satu sales marketing dari Mazda Bintaro Jaya. Nah, buat teman-teman ya yang cari mobil Mazda atau mau sekedar servis, mau dibantu booking servis, juga nanti bisa hubungin Mas Gusto ya, biar dibantu booking servisnya. Jadi saat datang ke bengkel, nggak perlu antri lagi gitu. Jadi layanan di sini tuh cukup lengkap juga gitu, ada bengkelnya gitu. Nah, Mas, layanan yang selain sudah bagus gitu ya kan, untuk promonya gimana nih? Bagus juga nggak? Ada promo apa nih di Mazda Bintaro? Nah, pas banget nih Mas Pras. Di bulan ini karena akhir tahun kita punya promo Mazda yang terbaik. Pertama, di pembelian cash kredit atau COP, Gusto pastikan Bapak Ibu dapat harga yang terbaik. Dan yang kedua, kita punya promo DP ringan. Untuk Bapak Ibu yang mau kredit, kita bisa mulai DP dari 10% atau 15%. Contohnya ada mobil di samping kita, CX-5 Kuro. Itu DP-nya mulai dari 70 jutaan aja. Dan kita juga punya Mazda 2 sedan, itu DP-nya hanya 20 juta aja. Dan untuk CX-30, kita punya DP di 60 jutaan aja. Dan masih banyak varian Mazda lainnya. Dan yang ketiga, kita ada program bunga 0% untuk tenor 1 tahun. Di mana program ini lebih menguntungkan daripada pembelian cash karena sudah include asuransi selama 1 tahun. Yang keempat, kita punya program tukar tambah. Untuk Bapak Ibu yang mau tukar tambah dengan mobil lamanya ke mobil baru Mazda, bisa hubungin langsung ke Gusto. Nanti Gusto pasti kasih harga yang terbaik untuk mobil lamanya. Dan untuk mobil barunya, Bapak Ibu bisa mendapatkan cashback. Yang kelima, kita ada paket free service selama 3 tahun atau 60.000 km yang meliputi jasa oli spare part. Jadi untuk Bapak Ibu udah nggak perlu mikirin biaya maintenance selama 3 tahun ke depan. Dan yang terakhir, kita ada layanan darurat gratis selama 3 tahun 24 jam. Jadi kalau seandainya Bapak dan Ibu punya kendala di jalan, itu bisa langsung hubungin kami dan tim kami langsung datang ke tempat Ibu selama 24 jam gratis. Nah, itu tadi promo-promo menarik dari Mas Gusto ya, sales marketing dari Mazda Bintaro Jaya. Jadi tadi banyak banget ya, pokoknya pembelian cash kredit, ada promonya diberikan harga terbaik, ada DP ringan, bahkan ada bunga 0% juga, kemudian ada program tukar tambah, kemudian juga ada paket servisnya. Jadi kalau beli Mazda nggak perlu pikirkan biaya servis karena sudah digratiskan sampai 3 tahun, bahkan ada layanan darurat gratis juga. Jadi lengkap
Jadi sekali lagi nggak usah ragu, cari mobil Mazda bisa langsung hubungin Mas Gusto, nomornya ada di bawah. Betul. Nah Mas Gusto, buat teman-teman yang sebagian kadang sebelum membeli itu pengen nyobain dulu gitu, pengen test drive, bisa juga di sini. Bisa juga Mas Pras. Nah, untuk Bapak Ibu yang mau test drive bisa langsung hubungin Gusto. Nanti Gusto siapin langsung mobil test drive-nya. Dan untuk Bapak Ibu yang nggak bisa berkunjung ke showroom Mazda Bintaro, nanti Gusto bisa langsung berkunjung ke rumah Bapak atau ke kantor Bapak untuk nganterin mobil test drive-nya. Jadi fleksibel ya. Betul. Jadi sangat teman-teman yang nggak fleksibel. bisa ke showroom, Mas Gusto siap membawakan unit test drive-nya langsung ke rumah. Siap. Gitu ya. Nah kalau bawa mobil ke rumah, ada biaya? Oh, nggak ada, kita free. Free ya, gratis. jadi nggak ada ganti-ganti bensin gitu Betul. ya. Jadi teman-teman yang mau nyobain dulu sebelum membeli, mau test drive, bisa juga langsung hubungin Mas Gusto, nomornya ada di bawah. Nah pada video kali ini tentunya nanti kita sambung dengan membongkar unit ya. Kali ini sudah ada Mazda CX-5 yang tipe Kuro ya. Betul. Ini tipe terlengkapnya. Kira-kira seperti apa spek dan juga fitur-fitur lengkapnya? Untuk itu tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar lebih dalam. Kuro ya. Kita lihat di sini pada atas kacanya dia sudah dilengkapi dengan radar Eye Active Sense, di mana untuk radarnya ini memiliki beberapa fitur keamanan. Di antaranya sudah dilengkapi dengan Mazda Radar Cruise Control, di mana sudah dilengkapi dengan cruise control yang sudah adaptif, jadi bisa menyesuaikan kecepatan kendaraan yang di depannya. Misalkan lebih lambat, dia bisa menyesuaikan menurunkan kecepatannya secara otomatis. Selain itu juga dilengkapi dengan lane departure warning. Jadi kalau kita melanggar atau menginjak marka jalan tanpa menyalakan lampu sen, dia juga akan memberikan peringatan agar kita langsung kembali ke jalur yang lebih aman di tengah. Dan dia juga dilengkapi dengan lane keeping assist system. Jadi pada saat tadi ya kita nggak mengembalikan setirnya ke tengah, dia juga bisa menginterferensi secara otomatis untuk mengembalikan setirnya ke jalur tengah supaya lebih aman ya, untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Selain itu juga dilengkapi dengan blind spot monitoring yang dapat memberikan peringatan ke kita ketika ada kendaraan yang ingin mendahului dari kanan ke kiri di area blind spot yang lebih cepat kecepatannya ya. Kemudian juga dilengkapi dengan rear cross traffic alert, jadi saat kita mau mundur ternyata ada kendaraan di belakang yang ingin melintas, dia juga akan memberikan notifikasi dan bahkan bisa melakukan pengereman ya, agar tidak terjadi kecelakaan. Jadi berkendara dengan Mazda CX-5 Kuro ini tentunya akan lebih aman ya. Dan kita lihat di sini untuk desain dari grill ornamennya untuk yang CX-5 Kuro di finishing warna black glossy ya, untuk list bagian bawahnya serta di tengahnya yang honeycombnya juga warna black glossy, tapi sedikit dia ada warna aksen-aksen merah di bagian kirinya, dan di tengahnya dilengkapi dengan logo Mazda ya berwarna silver. Kemudian kita lihat detail dari lampunya. Ini untuk lampu utamanya sudah LED ya, modelnya juga ikonik. Lampu dekat jauhnya ini juga bisa menyesuaikan, lampu sejanya juga ya. Kemudian lampu sennya juga sudah LED, dan menariknya di samping kiri juga dia ada corner light. Kemudian di bagian bumpernya, di kanan kirinya dan tengahnya ini ada sensor-sensor lagi ya. Jadi ada 4 sensor di bagian depan untuk mendeteksi objek-objek di depan kendaraan. Jadi tentunya akan lebih aman juga ya saat di tempat sempit ataupun di kemacetan. Plus juga di bagian tengah atasnya dia juga dilengkapi dengan kamera depan karena sudah ada kamera 360. Dan untuk yang tipe Kuro di bagian bumper bawahnya ini di finishing warna black glossy ya, dan sedikit ada warna black dove di bagian tengah bawahnya. Dan ini adalah tampak keseluruhan wajah depan dari Mazda CX-5 Kuro 2023. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya ya. Untuk mesin dari Mazda CX-5 ini dilengkapi dengan mesin bensin 2500 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi Sky Active G, di mana dengan mesin ini Mazda CX-5 ini memiliki tenaga sebesar 190 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal 252 Nm pada 4000 rpm. Dan kita lihat di sini pada kap mesinnya juga sudah mendapatkan peredam. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya ya. Kita lihat dari kaki-kakinya untuk Mazda CX-5 ini dilengkapi dengan velg R19, dan khusus yang tipe Kuro dia di finishing warna full black glossy ya, dengan profil ban 225/55. Rem depannya tentunya sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC dan Hill Start Assist, dan juga ada TPMS-nya. Lalu kita lihat di atas
roda dia juga ada over fender, ini seolah-olah menyambung sampai ke roda belakangnya ya. Dan untuk yang Kuro di finishing warna black glossy. Kemudian di sini juga ada mudguard di belakang roda-rodanya. Lalu kita lihat untuk tipe Kuro lagi ya. Jadi untuk spionnya dia di finishing warna black glossy. Jadi apapun warna mobilnya, spionnya warna black glossy. Sudah ada lampu sen ya, pengaturan kacanya elektrik, dan sudah bisa dilipat buka otomatis, tapi belum connect dengan remote-nya ya. Dan yang menarik tentunya di bawahnya dia sudah dilengkapi dengan kamera samping ya, karena sudah ada kamera 360. Lalu kita lihat lagi di atas ini untuk yang tipe Kuro juga mendapatkan roof rail ya, berwarna black glossy juga. Kemudian di bawahnya ini di atas kaca ada talang air juga. Lalu ada list juga ya di bawah kacanya, ini berwarna chrome yang memanjang dari depan sampai ke kaca belakangnya. Dan untuk handle finishing warna body ya, dan ini dia juga sudah ada tombol akses smart entry-nya karena kuncinya sudah keyless. Lalu di bagian bawahnya ini ya, untuk body kit atau set skirtnya juga warna black glossy ya, yang menyambung seolah-olah ke over fendernya tadi. Kemudian untuk handle pintu belakangnya di sini juga warna body model tarik. Dan untuk roda belakangnya secara ukuran velg dan ban tentunya sama dengan depannya, dan menariknya ini sudah dilengkapi dengan rem yang sudah cakram juga di roda belakangnya. Dan ini adalah tambah keseluruhan eksterior samping dari Mazda CX-5 Kuro 2023. Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya ya. Dari atas di sini sudah dilengkapi dengan antena modelnya shark fin ya. Jadi cukup modern juga sewarna body. Lalu di sini juga ada roof spoiler kecil berwarna black dove di dalamnya, dan ada stop lamp di tengahnya. Serta kita lihat di sini untuk kacanya dia juga sudah menggunakan kaca yang defogger, jadi sudah anti embun, dan juga dilengkapi dengan wiper belakang. Di tengahnya ada logo Mazda berwarna chrome, dan di bawahnya dia sudah dilengkapi juga dengan kamera belakang karena ada kamera 360-nya. Lalu untuk detail dari lampu belakangnya, ini lampunya cukup modern ya, dan kelihatan sporty dan sipit gitu. Dan di sini untuk lampu belakang, lampu remnya sudah LED, lampu mundur dan lampu sennya juga sudah LED. Lalu di bawah lampu sebelah kanan dia ada emblem Sky Active yang menunjukkan mesinnya ya, teknologinya. Dan di sebelah kirinya dia ada emblem CX-5 Kuro yang menunjukkan CX-5 tipe Kuro-nya. Lalu di bagian bumper tengahnya di sini juga dilengkapi dengan 4 sensor lagi. Selain ada kamera, untuk membantu keamanan belakangnya ada sensor-sensor 4. Kemudian untuk bumper bawahnya ini untuk yang tipe Kuro, dia juga di finishing warna black glossy di bagian atas, kemudian di bawahnya warna black dove, dan ada dua lampu reflektor kanan dan kiri. Selain itu di bawahnya juga dilengkapi dengan dual muffler. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Mazda CX-5 Kuro 2023. Untuk kuncinya sudah keyless ya, atau smart key kayak gini, modelnya kotak dan ini agak besar chrome gitu ya. Di samping-sampingnya ada logo Mazda. Tapi untuk kunci-kuncinya dia berada di samping sini nih. Jadi ada tombol lock, unlock, dan untuk membuka bagasi secara elektrik dari remote ya. Kita coba kunci ya. Saat kita kunci dia hanya nyala lampu sen, belum bisa terlipat otomatis. Dan saat kita unlock atau kita buka juga hanya nyala lampu sen, jadi nggak bisa connect dengan remote-nya ya. Dan karena ini sudah keyless, sebenarnya kalau kita mau masuk ini cukup kita kantongin aja gitu ya. Kita bawa di tas atau di badan, kita mendekat, di sini ada tombol, kita tekan, kita sudah bisa mengunci, atau kalau membuka kita tekan aja juga ya. Nah ini kita sudah bisa membuka. Oke, kita lihat interior dalamnya. Untuk door trim depannya kita lihat untuk Mazda CX-5 ini didominasi warna hitam ya, dan menariknya ini bahan-bahannya sudah soft ya, jadi bukan plastik-plastik keras tapi ini empuk semuanya. Di sini ada lapisan karbon dengan list warna silver di bawahnya. Lalu untuk handle pintunya juga sudah dilapis warna silver. Lalu di bawah ini di finishing warna black glossy, lengkap dengan pengaturan untuk kaca spionnya ya, ada central lock dan pengaturan kaca-kaca jendelanya juga ya. Ini all auto semuanya kaca jendelanya, dan di sini ada laci kecil. Lalu untuk armrestnya di sini juga sudah dilapis soft touch ya dengan jahitan warna merah, jadi empuk semuanya. Lalu di bawah ini untuk speakernya juga menarik ya, dia pakai speaker Bose, jadi tentunya kualitas dari audionya cukup premium gitu ya. Dan di sini ada cup holder dan ada door pocket yang cukup besar juga. Kita masuk ke dalam ya.
Di dalam nuansa dashboardnya juga dia didominasi warna hitam juga ya, dengan sedikit aksen-aksen warna chrome atau silver. Lalu di bagian pilar A-nya pojokan sini dia juga ada speaker tambahan atau tweeter ya, merek Bose juga tentunya. Di bagian dashboardnya ini ya, semuanya ini dia empuk gitu ya, jadi bukan plastik keras ya. Kemudian di sini kisi AC-nya juga ada aksen warna chrome atau silver dan ada karbon sedikit ya di ujungnya. Kemudian di bawah ini tombol-tombolnya cukup lengkap ya. Kita bisa membuka bagasi secara elektrik dari sini juga. Kemudian ada tombol TCS-nya juga di sini. Kemudian kamera 360, ada untuk lane keeping assist-nya. iStop-nya juga bisa di sini dan ada parkir assist. Jadi tombol-tombolnya cukup lengkap. Dan menariknya model pedalnya juga cukup sporty gitu ya. Modelnya kekinian juga gitu. Kemudian untuk bahan joknya ini sudah full bahan kulit ya, berwarna hitam dengan bintik-bintik di tengahnya dan ada jahitan-jahitan warna merah yang tampilannya juga cukup kelihatan sporty gitu ya. Kemudian menariknya di sini juga ada airbag samping di bagian depan, jadi jok-joknya sudah ada airbagnya. Kemudian yang menarik lagi di sini untuk pengaturannya sudah elektrik semua ya. Untuk pengaturan sandarannya di sini sudah elektrik. Kemudian untuk maju mundurnya ya di sini juga sudah elektrik ya. Kemudian ada untuk pengaturan ketinggian jok ya, naik turunnya juga sudah elektrik depan belakang. Lalu di sini yang menarik juga dia ada untuk mengatur kembang dari joknya ini ya. Jadi bisa tebal kembisnya ini supaya badan belakang kita nyaman, ini juga bisa diatur gitu ya. Kemudian yang menarik lagi di sini juga ada memory seat nih, ada 2 slot ya. Jadi kita bisa mengatur sesuai dengan settingan kita yang senyaman badan kita ya. Jadi kita bisa pilih 2 di sini. Untuk setirnya dia modelnya 3 spoke ya, dan ini sudah dilapis kulit warna hitam dengan jahitan warna merah, jadi tampak racing juga. Kanan kirinya dia ada aksen warna silver juga, di bawahnya warna silver lengkap dengan airbag, dan di tengahnya juga ada logo Mazda berwarna silver juga ya. Kemudian di kanannya di sini dia juga ada pengaturan-pengaturan ini untuk setting adaptive cruise controlnya ya, karena sudah dilengkapi dengan Mazda radar cruise control tadi atau adaptive cruise control. Kemudian juga di bawahnya ada lane keeping assist, dan di sebelah kiri ada tombol untuk pengaturan MID plus untuk pengaturan head unit audionya juga. Lalu untuk setirnya ini dia juga bisa diatur nih. Jadi dia sudah naik turun dan juga sudah bisa maju mundur. Jadi sudah lengkap, sudah tilt dan teleskopik. Kemudian di belakang setir ini dia sudah ada pedal shift juga ya. Jadi walaupun mobil matic tapi kita bisa berkendara layak mobil manual juga ya, dengan menurunkan gigi atau menambah gigi secara manual juga, atau memiliki sensasi sport tentunya dengan pedal shift ini. Lalu di belakang setir sebelah kanan di sini ada salah satu untuk menyalakan lampu-lampunya ya, lengkap dengan pilihan auto, dan di sebelah kirinya dia ada salah satu untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya yang sudah ada pilihan auto rain sensor juga ya. Jadi kalau hujan, kalau di setting di auto dia bisa nyala otomatis untuk wipernya. Dan kita nyalakan mesin ya. Untuk menyalakan mesin karena sudah keyless atau smart key, jadi cukup injak rem, lalu tekan tombol start stop engine-nya ya, yang di tengah atau di dashboard ini ya. Kita nyalakan. Nah, saat dinyalakan kita lihat tampilan dari speedometernya. Ini dia masih standar ya, belum layar full animasi digital, tapi ya secara keseluruhan tampilannya cukup modern gitu ya, tetap sporty juga gitu. Dan di tengahnya dia untuk MID-nya ini sudah full TFT ya. Jadi untuk kilometer, terus rata-rata bahan bakar gitu ya. Kemudian juga kita bisa lihat trip A, trip B juga di sini. Kemudian ada lane keeping assist indikator juga di sini gitu ya. Kemudian di tengahnya ini kilometernya ya, di kiri untuk RPM, dan kanannya ada indikator BBM juga gitu. Jadi memang masih standar kayak gini, belum layar full animasi digital. Tapi yang menarik dari Mazda CX-5 itu kita lihat ya di bagian area kacanya ya. Jadi dia sudah ada HUD-nya ya. Kelihatan nggak ya di sini? Jadi ada angka 0 gitu ya. Jadi kalau kita berkendara kita nggak perlu lihat speedometer nih, karena kecepatannya bisa kita lihat dari depan kita ya, di kaca langsung ini nih ya. Di tengah kita lihat di sini sudah dilengkapi dengan head unit audio touchscreen ya. Ini 8 in dan modelnya floating gini ya. Di sini dia ada penyambungan koneksi ke telepon. Kemudian juga ada ini ya, pilihan untuk radio gitu, kemudian USB dan lain-lain gitu ya. Kemudian kita lihat lagi di sini dia juga banyak pilihan nih. Jadi sudah ada Apple CarPlay dan Android Auto juga gitu ya. Kemudian ada untuk ngecek bahan bakar gitu ya, settingannya supaya irit gitu, bisa dari sini juga. Kemudian di sini ada menu pengaturannya ya. Nah, lengkap di sini ya semuanya, brightness-nya lain-lain ya. Kemudian ada display pengaturannya ya kayak gini.
Kemudian fitur-fitur keamanannya juga ya, termasuk blind spot monitoring, lane keeping assist, Mazda radar cruise controlnya gitu kan, bisa disetting juga dari sini. Kemudian pengaturan suaranya dari sini ya. Jadi cukup lengkap untuk fitur-fitur head unitnya, dan kalau dirubah ke R atau kita lagi berbelok, dia otomatis bisa menampilkan kamera 360-nya juga kayak gini gitu ya, karena sudah ada kamera 360. Jadi ya cukup modern ya, dan cukup lengkap untuk fitur-fiturnya. Lalu kita lihat di dashboard tengahnya ini, dia juga ini bahannya sudah soft touch ya, dari tengah sampai ke kiri sudah dilapis kulit dengan jahitan warna abu-abu gitu ya. Kemudian di tengahnya di sini juga dia ada kisi-kisi AC utamanya ya, ada dua blower yang sudah ada list warna chrome-nya, jadi tampak elegan, plus di tengahnya juga ada tombol menyalakan lampu hazardnya. Untuk menyalakan mesin tadi ya, yang di sini sudah smart engine. Kemudian di bawah ini ada pengaturan AC-nya ya, sudah digital ya, lengkap dengan pilihan auto juga atau auto climate. Kemudian ada rotasi udaranya juga ya di sini. Kemudian ada tombol front defogger dan rear defogger juga. Lalu ada pengaturan kipasnya, arah semburannya juga ada juga gitu ya. Dan secara keseluruhan untuk tampilan dashboardnya ini didominasi warna hitam dengan aksen-aksen warna silver ya. Walaupun kelihatan simple, tapi dia ada unsur elegan dan sportinya juga. Kemudian di bawah sini dia juga ada power outlet ya, dan ada laci terbuka. Ini lengkap dengan wireless charger ya. Jadi sudah ada wireless charger di sini. Jadi kalau mau ngecas nggak bawa kabel, kalau ada support aplikasi wireless charger untuk handphonenya bisa langsung dari sini juga gitu ya. Kemudian di sini untuk model tuas transmisinya juga cukup elegan, kecil dia ya, sudah dilapis kulit di bawahnya, dan ada aksen-aksen warna chrome-chrome-nya juga gitu ya, serta ada warna black glossy di sekitarnya. Plus kanan kirinya juga ada warna chrome yang cukup panjang dan sudah dilapis soft touch juga gitu ya, dengan jahitan warna merah-merah. Jadi tampak elegan dan sporty gitu. Lalu di sini juga pilihannya dia ada parkir, mundur, netral, drive, dan M atau manual. Jadi sudah triptonic juga. Plus di sini juga ada mode berkendaranya, ada pilihan sport dan juga normal ya. Kemudian di sini untuk rem tangannya sudah elektrik tentunya. Jadi tekan tombol aja ya untuk ngerem. Kemudian ada auto hold juga. Kemudian di sini dia masih ada tombol-tombol lagi untuk pengaturan head unit audionya. Jadi saat kita lagi berkendara, dia touchscreen-nya itu mati biasanya ya. Jadi pengaturannya bisa dari sini gitu. Jadi nggak harus dari head unit. Lalu di sini juga ada dua cup holder ya, untuk penyimpanan botol minum atau buat naruh koin-koin juga lumayan ini ya. Dan di sini menariknya console box-nya juga sudah dilapis soft touch atau kulit berwarna hitam dengan jahitan warna merah ya. Dan ini cukup lebar, jadi untuk berdua kalau dijadiin armrest juga nyaman gitu, sama-sama nyaman gitu ya. Dan kalau dibuka, ini menariknya, selain dia ada boxnya ya, box kecil di atas atau dibuka untuk penyimpanan juga lumayan dalam gitu, lumayan besar juga. Di sini juga lengkap gitu ya, ada power outlet lagi juga di sini, ada aux in dan juga ada port USB gitu ya. Jadi lengkap gitu untuk kebutuhan sehari-hari kita di dalam perjalanan gitu. Kemudian di depan sini juga ada laci utamanya. Ini cukup besar untuk penyimpanan. Lalu di bagian atas tadi ya, jadi dia ada motif karbon serta ada list warna chrome juga ya, jadi senada dengan door trimnya juga ya. Dan di bagian kisi-kisi AC kirinya juga dia ada aksen warna chrome-nya juga. Lalu di bagian atas ini bahannya soft juga ya, jadi bukan plastik keras. Dan di kiri dia juga ada airbag untuk penumpang depan, dan di pilar A-nya pojokan juga ada tambahan tweeter atau speaker. Kemudian di atas ini standar dia sudah ada sun visor ya, lengkap dengan kaca yang sudah bisa dibuka tutup ya. Dan ada lampu juga di atasnya, jadi sinkron dengan kacanya. Di sini juga dia ada pegangan tangan yang sudah retract. Lalu di tengah dia juga ada lampu cabin ya. Ini ada dua, dia sudah LED dan tampilannya juga cukup elegan. Dan menariknya di sini juga dia ada tombol untuk membuka sunroof depannya ya. Oke, kita buka ya. Bukanya ini sudah elektrik ya. Jadi tinggal pencet sekali aja dia langsung terbuka full. Begitu pula dengan penutup plafonnya ya. Dan kalau untuk menutupnya kembali juga tinggal pencet aja gitu ya. Tapi untuk menutup plafonnya ini dia harus manual kayak gini ya. Jadi bisa buka manual atau tutup manual gitu. Jadi cukup menarik, sudah ada sunroofnya juga. Kemudian di sini dia juga ada tempat penyimpanan untuk kacamata ya. Ini malah ditaruhin STNK nih. Dan di sini untuk spion dalamnya juga sudah auto dimming ya. Jadi bukan yang manual, jadi sudah anti silo gitu ya. Dan di kanannya ini dia juga ada sun visor. Menariknya ada kaca juga nih, dan kalau digeser dia nyala lampu juga di atasnya. Kemudian di sebelah kanan ini juga ada pegangan tangan ya, di atas driver sebelah kanan ini. Dan menariknya di sini juga ada airbag nih, jadi kanan kirinya ada airbag di pilar sininya karena ada airbag samping di bagian depan. Lalu untuk seatbeltnya dia juga sudah 3 titik penguncian di bagian driver,
begitu pula dengan penumpang depannya ya, sudah 3 titik penguncian yang sudah ada portensioner dan force limiter untuk keamanannya. Lalu di atas jok juga sudah dilengkapi dengan headrest dan tentunya juga sudah dilapis kulit yang sudah adjustable ya. Dan kita lihat ban joknya juga cukup sporty ya di bagian kiri sini. Lalu dilengkapi juga dengan airbag, dan di bagian pengaturan penumpang depannya dia juga di sini tetap pengaturannya sudah elektrik juga semuanya ya. Sekarang kita bongkar untuk interior baris keduanya ya. Kita buka. Nah, untuk door trim di baris keduanya ini sama dengan depannya juga ya. Jadi didominasi warna hitam juga gitu ya. Dan bahannya juga soft juga gitu ya di baris keduanya. Kemudian dia juga ada aksen karbon dan list warna silver. Handle pintunya juga warna silver. Di bawah ini di finishing warna black glossy, lengkap dengan tombol pengaturan power window belakangnya. Ada laci kecil juga, dan untuk armrestnya juga sama ya, sudah dilapis kulit atau soft touch berwarna hitam dengan jahitan warna merah. Lalu di sini dia juga ada cup holder nih di bagian agak atas gigit ya, tapi nggak ada door pocketnya, dan tentunya di bawahnya dilengkapi dengan speaker di pintu baris keduanya untuk pintu kanan kirinya. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari Mazda CX-7 yang Kuro ya. Secara ruang cabin ya standar ya, medium SUV compact. Di sini ya lutut saya dengan depannya ini memang nggak banyak gitu ya, karena tadi sudah saya mundurkan benar-benar depannya gitu ya. Kemudian di headroomnya ini juga dia masih tinggi ya, jadi dari tinggi saya 167 ini masih 10 jari lebih, jadi cukup nyaman di bagian headroomnya. Lalu kanan kirinya juga dia ada pegangan tangan yang sudah retract, lengkap dengan gantungan juga ya. Kemudian di pilar belakangnya sini sayangnya dia nggak ada airbag lagi nih, jadi airbagnya yang samping hanya di area depan aja. Lalu di sini dia ada seat belt dengan 3 titik penguncian di kanan, tengahnya juga sudah 3 titik penguncian, kiri sudah 3 titik penguncian juga. Lalu di atas jok standar juga ya, ada headrest 3 di sini ya, sudah adjustable dan tentunya sudah dilapis kulit menyesuaikan dengan bahan joknya yang sudah kulit. Dan di sini juga menariknya dia bisa jadi armrest juga gitu ya, kalau lagi berdua sendiri gitu ya, lebih menarik kayak gini, jadi lebih nyaman. Dan di sini juga ada 2 cup holder ya. Dan kalau dibuka di sini juga bisa untuk penyimpanan nih, untuk naruh handphone juga masih muat gitu ya. Lengkap dengan port USB di sini, jadi menarik juga gitu ya. Kalau ngecas handphone praktis simpennya di sini gitu ya. Dan di area baris keduanya ini dia juga dilengkapi dengan Isofix juga ya, kanan kiri. Tentunya kalau mau nambah kursi baby akan lebih gampang gitu ya, lebih praktis. Dan di depan ini ada kantong-kantong, dan di depannya ada AC double blowernya ya di bawah sini dengan aksen-aksen warna chrome atau silver. Sekarang kita bongkar untuk membuka bagasinya ya. Untuk membuka bagasi ada 4 cara nih. Yang pertama bisa langsung dari remote nih. Jadi di sini ada tombol, kita pencet sekali dia langsung terbuka otomatis. Dan untuk menutupnya kembali bisa dari remote lagi ya. Kita pencet lagi. Di sini juga langsung tertutup otomatis. Dan kalau teman-teman pengen membuka dari dalam juga bisa, karena ada tombol yang di bawah setir ya, sebelah kanan. Itu bisa buka bagasi elektrik dari dalam juga. Dan yang menarik, ini sudah ada kick sensor juga nih. Jadi kalau posisi mobil terkunci kayak gini, kita bawa barang gitu ya, pegang barang, yang penting kunci di badan kita gitu ya, di kantong atau bawa tas. Terus kita nggak sempet nih megang handle bagasinya ya, kita bawa barang, kita cukup ayunkan kaki di tengah ini aja. Nah, ini langsung mundur, dan ini simple gitu ya, gampang gitu ya, sekali ayun dia langsung terbuka gitu. Jadi sensornya cukup peka juga gitu. Dan untuk menutupnya kembali bisa dari kick sensor juga, sekali ayun aja langsung mundur, maka langsung tertutup secara otomatis. Dan untuk membuka lain lagi, ini bisa dari sini juga ada tombolnya nih. Nah, pencet aja kayak gini, dan ini sudah terbuka ya. Dan kita lihat di dalamnya, di sini di bagian atasnya itu juga masih ada speaker ya, kanan dan kiri. Lalu di sini juga ada tire nih. Jadi kalau supaya kita naruh barang-barang di bagasi nggak kelihatan dari luar gitu, ini bisa ditutup gitu ya, tirenya ini dipakai. Jadi kita cantolinnya di sini nih. Ada 2. Jadi pada saat ditutup nanti, maka dia tertutup tire gitu kacanya ya. Kemudian juga ada lampu ya di sini ya, di atas sini. Kemudian yang menarik, bagasi dari CX
ini cukup gede gitu ya. Dan pelipatan jok baris keduanya ini cukup simpel juga nih dari sini nih. Oke, dia langsung terlipat. Di sini juga yang sebelah kanan. Nah, dia juga langsung terlipat ya. Jadi praktis gitu, nggak ribet gitu ya. Lalu kita lihat di bawah karpetnya, kalau kita angkat, di sini juga ada ban cadangannya ya. Ini velgnya masih standar dan juga ada tempat-tempat penyimpanan untuk toolkit dan dongkraknya gitu di bawah sini. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan juga fitur-fitur lengkap dari Mazda CX-5 Kuro 2023 yang merupakan tipe terlengkapnya. Buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Mazda Kuro ini ataupun Mazda tipe-tipe lainnya, langsung aja, jangan sungkan-sungkan, konsultasikan sama Mas Gusto, nomornya ada di bawah. Yang mau sekedar tanya-tanya dulu juga boleh ya Mas ya. Boleh. Tentunya pokoknya dilayani semuanya, bahkan mau test drive juga gratis. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Diperas. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Diperas. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan berikan masukan di kolom komentar. Saya Andi Pras, Saya Gusto. Pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.